Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam renungan harian Selasa, Pekan Paskah ke-6, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana sikap Paulus dan Silas ketika menghadapi penderitaan dalam pelayanan. Mereka tidak bersungut-sungut dan menyesali panggilan dari Tuhan. Sebaliknya, mereka memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Kita tidak tahu pasti apa pujian yang mereka nyanyikan. Ada dua bagian surat Paulus yang bercerita tentang Kristus dengan makna teologis yang dalam, yaitu kitab Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20 dan kitab Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Keduanya merupakan kutipan nyanyian Kristen purba. Mungkin nyanyian inilah yang dipujikan Paulus dan Silas. Melalui nyanyian, Paulus dan Silas menyaksikan iman mereka bahwa Tuhan berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Iman ini terbukti ketika Tuhan mengirimkan gempa bumi yang membongkar semua belenggu para tahanan dan membuka seluruh pintu penjara. Mereka tidak memanfaatkan sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Sikap mereka itu menjadi kesaksian yang membuat kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Ada dua penyebab derita dalam pelayanan, yaitu diri sendiri dan akibat bersaksi. Menderita karena bersaksi berarti Tuhan mengizinkan iblis menghambat pelayanan. Dalam kendali Tuhan, penderitaan itu justru memajukan pekabaran Injil karena menghasilkan pertumbuhan iman pewarta Injil dan membuka hati pendengar Injil. Saat kita sedang menderita karena melayani Tuhan, ingatlah bahwa ketekunan dan kesetiaan kita merupakan kesaksian bagi orang lain. Upah dari kesaksian penderitaan kita adalah jiwa-jiwa yang bertobat. Orang yang menabur firman dengan cucuran air mata akan menuai jiwa-jiwa baru dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memberitahu bahwa ia akan pergi meninggalkan murid-murid. Lalu sesudah itu mereka akan dibenci dan diburu oleh orang-orang yang membenci Yesus. Seolah-olah mereka adalah pelaku tindak kriminal. Tentu ini membuat mereka sedih sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Yesus. Mereka tidak tahu apa gunanya kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus memberikan mereka lebih banyak informasi mengenai makna kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan melakukan 3 jenis pelayanan, yaitu ia datang untuk meyakinkan dunia. Jelaslah bahwa Yesus tidak pergi begitu saja, meninggalkan murid-murid, melakukan tugas mereka sendirian. Ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kita yang percaya kepada Yesus mendapat perintah juga untuk memberitakan Injil kepada dunia yang tidak percaya ini. Ini bukan hanya berat tetapi mustahil. Bayangkan saja, memberitakan Injil kepada dunia yang membenci Kristus, membenci Injil dan membenci murid-muridnya. Lalu bagaimana mungkin kita berharap agar orang datang kepada Yesus dalam iman? Sama seperti yang kita alami melalui pemberitaan firman Tuhan dan melalui karya Roh Kudus yang menjelaskan maksud firman dan memanggil orang beriman kepada Kristus. Ingatlah bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui kita untuk memenangkan orang berdosa bagi Kristus. Ketika kita memberitakan Injil, Roh Kuduslah yang sesungguhnya bekerja untuk meyakinkan orang berdosa mengenai kebenaran Injil. Karena itu, jangan takut untuk mengabarkan Injil Tuhan. Namun, kita tentu tidak boleh gegabah dan asal memberitakan. Kita perlu hikmat Tuhan juga untuk melaksanakan tugas berat tetapi mulia ini, karena kita rindu Injil terus dikumandangkan. Semoga kita semakin beriman dan kita semakin dikuatkan untuk mewartakan Injil Tuhan, sehingga kita, orang-orang yang menabur firman Tuhan dengan cucuran air mata, akan menuai jiwa-jiwa baru dengan sukacita. Amin.